Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Abdul Rafiun di Abdul Rafiun Channel atau ARC. Di video kali ini yang akan kita bahas masih tentang tes PPK atau P3K yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 ini, di mana untuk pengangkatan ASN untuk PNS, CPNS untuk guru itu tidak diadakan lagi mulai tahun 2021 ini dan diganti dengan P3K. Nah, judul kali ini saya beri nama Siap Menaklukkan Tes P3K, di mana kita akan khusus membahas tentang kemampuan penalaran. Sebenarnya di beberapa video sebelumnya yang di channel saya juga sudah membahas tentang kemampuan penalaran. Kali ini ada yang beda, yaitu bagaimana cara menganalisis dan menjawab soal-soal yang berkaitan dengan kemampuan penalaran tersebut. Oke, simak terus video saya. Jangan di skip, jangan lupa like, di subscribe dan dibagikan kepada teman-temannya jika ini dirasa bermanfaat. Kita mulai soal nomor 1. Semua unggas bersayap. Ini pernyataan pertama. Kemudian ayam Andi tidak bersayap. Ini pernyataan kedua. Pilihan jawabannya ini kita akan menarik kesimpulan dari dua pernyataan ini ya. Ini ada 5 pilihan. Yang pertama ayam Andi unggas. B. Ayam Andi unggas tidak bersayap. C. Ayam Andi tidak termasuk unggas. D. Ayam Andi bersayap. E. Ayam Andi tidak termasuk unggas bersayap. Jadi sekali lagi, dari dua pernyataan ini kita diminta untuk menarik suatu kesimpulan yang sahih ya, yang sahih. Nah, kita akan analisis satu persatu ya, masing-masing pernyataan ini. Nah, yang pertama ini adalah unggas ya. Ini kita buat lingkaran seperti ini unggas. Ya, kita main di lingkaran kecil ya. Kemudian pernyataan ini kan semua unggas itu kan bersayap. Semua unggas bersayap. Berarti unggas ini semuanya itu bersayap. Ini yang kuning ini bersayap. Jadi benar ini semua unggas bersayap. Seperti ini, semua unggas kategorinya bersayap. Nah, kemudian pernyataan kedua, ayam Andi tidak bersayap. Yang kuning ini kan bersayap. Nah, tidak bersayap saya buat di sini. Warna hitam ini namanya tidak bersayap ya. Ayam Andi termasuk di sini di kategori ini, tidak bersayap ini. Ayam Andi masuk di kategori ini. Oke, kita analisis satu persatu. Ayam Andi unggas. Ayam Andi unggas. Nah, karena ayam Andi tidak bersayap di sini masuk di kategori ini, sementara unggas itu sudah masuk semua di sini di bersayap. Ayam Andi unggas tidak bersayap. Ini belum jelas ayam Andi unggas tidak bersayap karena di sini tadi bukan unggas ini. Ya, sudah di pernyataan pertama ayam Andi unggas tidak bersayap. Sementara ini tadi kan kita sudah katakan ini salah. Ayam Andi unggas bukan unggas karena ayam Andi itu tidak bersayap. Maka jawaban yang benar itu adalah ini. Ayam Andi tidak termasuk unggas. Loh, kenapa? Nah, inilah dia tes PPK ini, P3K ini, tes kemampuan penalaran ini. Ya, kita akan dikecoh dengan ini. Padahal umumnya kan ayam itu kan unggas. Nah, tapi kan kita berkacanya bukan pada umumnya, tapi dari dua pernyataan ini. Jadi, jawaban yang benar untuk soal ini, kesimpulan tepat adalah ayam Andi tidak termasuk unggas. Ya, karena apa? Tidak bersayap. Sementara yang unggas tadi kan semuanya bersayap. Di sini ayam Andi tidak bersayap, berarti bukan unggas. Jelas kan? Jelas. Ya. Kita lanjut nomor 2. Rani ikut lomba menari jika Rina ikut lomba menari. Bukan. Aida ikut lomba menari jika Rani ikut lomba menari. Nah, ini kita diminta lagi untuk menarik kesimpulan dari ini. Ini pilihan jawabannya, jika Rani ikut lomba menari, maka Rina juga ikut lomba menari. Jika Rina ikut lomba menari, maka Rani juga ikut lomba menari. Jika Rina tidak ikut lomba menari, belum tentu Rina ikut lomba menari ya, dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Nah, untuk soal ini
karena ini kita diminta menarik kesimpulan, maka ini saya kaitkan dengan penarikan kesimpulan dengan prinsip silogisme. Apa itu? Ini sudah diajarkan di tingkat SMA untuk materi logika matematika. Nah, kita lihat, nah ini susunan kalimatnya, susunan kalimat pernyataan ini belum seperti susunan yang diajarkan di matematika. Kita jawab seperti apa sih yang diajarkan di matematika itu seperti ini. Jadi prinsip silogisme itu seperti ini. Ini premis pertama, premis itu arti pernyataan. Pernyataan pertama, jika P maka Q. Jadi bacanya jika P maka Q. Premis kedua, pernyataan kedua, jika Q maka R. Maka kesimpulannya di sini adalah kesimpulan ini, jika P maka R. Ya, jika P maka R. Oke, kita lihat. Jika Rina ikut lomba menari, maka Rani ikut lomba menari. Kita susun ulang ini. Ya. Jadi jika Rina ikut lomba menari, kita kedepankan, maka Rani ikut lomba menari. Ini sebagai konsekuensi logisnya. Jadi Ki ini, ya, Ki ini sebagai konsekuensi logis dari P, ya, dari P. Nah, seperti ini. Rani ikut lomba menari ini adalah konsekuensi logis dari Rina ikut lomba menari. Ya. Ini atau kalimat bersyarat namanya. Jika Rani ikut lomba menari, maka Aida ikut lomba menari. Kita susun kembali yang ini dengan pola yang benar. Jika Rani ikut lomba menari, maka Aida ikut lomba menari. Nah, kesimpulannya apa? Kita lihat dulu. Yang mana P? P-nya itu Rina ikut lomba menari. Q, Rani ikut lomba menari. R, Aida ikut lomba menari. Nah, berdasarkan yang ini tadi, maka kesimpulannya itu adalah jika P, maka R. Ya, jika P, maka R. Jika P-nya mana? Nah, jadi jika Rina ikut lomba menari, maka R-nya mana? Aida ikut lomba menari. Kita lihat. Jika Rina, ini jika Rani. Jika Rina, maka Rani. Ya, ini bukan. Yang kita inginkan tadi kan, jika Rina, karena jika P maka R. Jika Rina, maka Aida di sini. Kita lihat C. A, B salah ya. C, jika Rina tidak ikut lomba menari, maka belum tentu Rina ikut lomba menari. D, jika Rina ikut lomba menari, maka Aida ikut lomba menari. Nah, ini dia. D, jadi jawabannya D. Ya, jika Rina ikut lomba menari, maka Aida ikut lomba menari. Jadi jawaban yang benar itu adalah D. Nah, itu ya. Penggunaan penarikan kesimpulan dengan prinsip silogisme memang biasa digunakan dalam tes kemampuan penalaran ini. Oke, kita lanjut. Nomor 3. Semua orang Islam membayar zakat. Beberapa orang Islam bersodakoh. Ya. Ini kita buat lagi seperti yang tadi, kita diminta untuk menarik kesimpulan yang sahih dari dua pernyataan ini. Ya. Semua orang Islam yang bersedekah pasti membayar zakat. B, beberapa orang Islam tidak membayar zakat. C, orang Islam yang membayar zakat adalah orang yang bersedekah, dan seterusnya ya, sampai 5 pilihan jawaban di sini. Nah, teknik menjawabnya seperti tadi lagi, kita buat lingkaran-lingkaran kecil ya, lingkaran kecil. Nah, kita buat ini semua orang Islam membayar zakat. Nah, di sini berarti orang Islam semuanya, berarti ini yang lingkaran kecil hitam ini masuk ke lingkaran kuning ini. Jadi ini membayar zakat ya. Semua orang Islam berarti semua satu lingkaran ini membayar zakat. Ini membayar zakatnya ini lingkaran yang kuning besar ini. Beberapa orang Islam bersedekah. Ya, bersedekah ini di sini kita buat beberapa orang Islam. Orang Islam berarti kita ambil sebagian, karena hanya beberapa, tidak semuanya. Beberapa orang Islam bersedekah, maka buat lingkarannya di sini. Nah, lingkarannya ini mengambil bagian ini. Ya, yang pertemuan yang ini, yang tengah-tengah ini, inilah namanya beberapa orang Islam bersedekah. Yang lingkaran hitam ini bersedekah. Nah, maka kesimpulan yang benar adalah kita coba lihat semua orang Islam yang bersedekah pasti membayar zakat. Semua orang Islam yang bersedekah
pasti membayar zakat. Bisa jadi kita simpan lagi, beberapa orang Islam tidak membayar zakat. Beberapa orang Islam tidak membayar zakat, salah, karena semua orang Islam itu membayar zakat. Orang Islam yang membayar zakat adalah orang yang bersedekah. Ya. Semua orang Islam yang bersedekah pasti membayar zakat. Ini semua orang yang tadi ini bersedekah. Nah, ini semuanya. Nah, ada orang Islam yang bersedekah juga. Ya, ada orang non-Islam yang bukan Islam yang bersedekah juga dan membayar zakat juga di sini. Ya. Ini semua orang Islam yang bersedekah pasti membayar zakat. Ini analisa yang tadi ya. Semua orang Islam yang bersedekah pasti membayar zakat. Kita lihat, orang Islam membayar zakat adalah orang bersedekah. Sudah tadi ini orang Islam yang bersedekah belum tentu membayar zakat. Orang Islam bersedekah belum tentu membayar zakat. Udah pasti ini membayar zakat, salah berarti. D salah. Membayar zakat tidak merupakan keharusan bagi orang Islam, ini salah. Maka jawaban benar adalah A. Ya. Semua orang Islam yang bersedekah pasti membayar zakat. Ya. Semua orang Islam yang bersedekah pasti membayar zakat. Jadi irisan yang ini tadi ini. Ya, semua orang Islam yang bersedekah, kan bersedekah juga ini orang Islam pasti membayar zakat. Jadi jawaban benar adalah A. Ya. Oke, itu sekarang ke nomor 4. Semua anak suka bermain air. Sebagian anak rajin mandi. Ini dua pernyataannya. Nanti kita diminta mencari kesimpulan lagi. Semua yang rajin mandi suka bermain air. Sebagian anak yang rajin mandi suka bermain air dan seterusnya ya, seperti tadi lagi. Maka untuk menjawab soal ini kita buat lagi bermain di lingkaran kecil. Semua anak suka bermain air, berarti anak ini anak ya, semua anak berarti itu masuknya di sini. Suka bermain air yang di sini. Nah, ini lingkaran yang ini, yang putih ini suka bermain air ya, lingkaran putih dengan list merah. Nah, ini yang list hitam anak ya. Jadi semua anak suka bermain air. Ini pernyataan yang pertama ini. Sebagian anak rajin mandi. Sebagian anak rajin mandi seperti tadi lagi, berarti kita ambil inilah sebagian anak yang rajin mandi. Di sini rajin mandi, ini sebagian anaknya di sini yang irisannya ini. Ya, sebagian anak rajin mandi. Kita lihat semua yang rajin mandi suka bermain air. Salah. Karena ada ini, ada yang rajin mandi tapi tidak suka bermain air, yang ini, yang kosong ini, di luar yang putih ini. Sebagian anak yang rajin mandi suka bermain air ya. Kita simpan dulu. Semua anak yang rajin mandi suka bermain air. Semua anak yang rajin mandi. Semua anak yang rajin mandi ya. Semua anak yang rajin mandi suka bermain air. Nah, kita simpan. Kayaknya nampaknya cocok dengan ini. Juga tadi coba kita lihat semua yang rajin mandi. Semua yang rajin mandi suka bermain air, tidak cocok. Ya. Sebagian anak yang rajin mandi, sebagian anak yang rajin mandi suka bermain air. Nah, semua anak rajin mandi. Semua anak rajin mandi, tidak semua. Semua anak tidak rajin mandi. Maka kita lihat pilihan jawaban yang benar adalah ini. Semua anak yang rajin mandi. Ini ya, jadi yang dibicarakannya tetap lagi ke irisan ini. Ya. Semua anak yang rajin mandi suka bermain air. Kenapa sebagian anak ini tidak masuk sebagian anak yang rajin mandi? Nah, di sini. Ini berarti dibagi lagi. Sebenarnya kalau ada kata sebagian anak yang rajin mandi suka bermain air, berarti ada lagi sebagian di sini yang tidak suka bermain, padahal semuanya di sini. Semua anak yang rajin mandi, ya semua anak yang rajin mandi di sini pasti suka bermain air. Makanya yang B tadi salah. Yang benar adalah C. Semua anak yang rajin mandi suka bermain air. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 5.
Beberapa benda yang menyublim adalah kapur barus. Semua kapur barus adalah benda padat. Nah, diminta lagi membuat kesimpulan. Hanya kapur barus yang menyublim dan merupakan benda padat. B. Benda yang bukan kapur barus tidak menyublim. C. Beberapa benda padat dapat menyublim dan seterusnya. Nah, untuk kasus seperti ini coba kita lihat. Yang tadi semua ini kan di pernyataan mayor, ya premis mayor ini tidak. Coba kita lihat. Beberapa benda yang menyublim adalah kapur barus, ya. Beberapa benda yang menyublim adalah kapur barus. Nah, ini kapur barusnya ini adalah benda yang menyublim. Ya, jadi beberapa benda yang menyublim adalah kapur barus. Ya, beberapa benda yang menyublim adalah kapur barus. Bisa kita katakan bahwa semua kapur barus itu adalah benda yang menyublim. Nah, pernyataan kedua ini, semua kapur barus adalah benda padat. Nah, kita buat lagi seperti ini. Ini benda padat. Jadi, kapur barus ini masuk benda padat, masuk juga sebagai benda yang menyublim. Nah, dari lingkarannya ini, ya, jadi kalimat yang ini atau pernyataan ini beberapa benda yang menyublim adalah kapur barus ini bisa dibuatnya sebenarnya seperti ini. Semua kapur barus adalah benda yang menyublim. Ya, kita lihat kesimpulan yang tepat pilihan ini mana yang paling tepat ya sebagai kesimpulan yang sahih. Hanya kapur barus yang menyublim dan merupakan benda padat. Hanya kapur barus yang menyublim dan merupakan benda padat. Tidak. Ini ada benda padat lain di luar kapur barus ini yang menyublim juga. Kita lihat benda yang bukan kapur barus tidak menyublim. Tidak, ini ada di luar kapur barus ada yang menyublim juga. Beberapa benda padat dapat menyublim. Ya. Beberapa benda padat dapat menyublim. Nah, bisa jadi karena tidak semua ini benda padat yang irisannya ini. Ya, irisan dengan inilah beberapa benda padat yang beberapa benda padat dapat menyublim ya, termasuk kapur barus tadi. Kita lihat ya. Kita simpan C. Benda padat dapat menyublim. Tidak semua ya benda padat dapat menyublim. Ada benda padat yang tidak masuk kategori menyublim. Benda yang menyublim adalah kapur barus. Tidak. Ya, ada benda padat lagi yang selain di kuning ini yang lingkaran kuning ini yang menyublim. Maka yang benar adalah C ini, beberapa benda padat dapat menyublim ya, termasuk kapur barus tadi. Jadi pilihan yang tepat adalah C. Oke ya, itu 5 nomor bagaimana cara menarik kesimpulan. Dan di sini ada yang saya hadirkan yang baru yaitu bagaimana kita menganalisnya tadi menggunakan lingkaran-lingkaran kecil ini. Menganalisis dua pernyataan kemudian kita menarik kesimpulan yang sahih. Oke, kita lanjut nomor 6 dengan yang baru lagi. Ya, wacana berikut untuk soal nomor 6 sampai dengan 10. Nah, ini biasanya muncul satu paragraf ini berlaku untuk beberapa nomor. Nah, sengaja saya munculkan ini, kita bahas ulang supaya kita tahu bagaimana menganalisisnya dan jangan sampai analisis kita itu salah. Jika analisis kita salah, maka ini hilang berapa nomor? Ini 5 nomor. Nomor dari nomor 6 sampai nomor 10 itu sudah dipastikan salah karena proses atau menganalisisnya itu salah. Kita lihat wacananya seperti apa sih? Ini wacananya, 6 orang harus berdiri dalam satu baris. Tini tidak mau bersebelahan dengan Salim dan Tia. Nila ingin dekat dengan Tia. Tini ingin dekat dengan Jukri. Dan Jukri ingin dekat dengan Nila. Salim tidak ingin didahului Harto. Dan Harto ingin bersebelahan dengan Tini. Akhirnya Tia ingin berada pada urutan terakhir. Kita lihat pertanyaannya. Lihat pertanyaannya dulu. Siapakah yang berdiri pada urutan pertama? Nah, ini kan jika salah memposisikan ini, jamin ini nomor 6 ini salah. Oke, ini pilihannya A. Salim, B. Tini, C. Jukri, D. Nila, E. Tia. Kita lihat analisis. Kita ambil yang pasti-pasti dulu ya. Ibaratkan ini ada
6 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ambil yang pasti-pasti dulu. Yang pasti itu dari sini adalah ini. Akhirnya Tia ingin berada pada urutan terakhir. Berarti yang urutan terakhir yang ke-6 ini adalah Tia. Nah, kemudian ada lagi enggak? Tini tidak mau bersebelahan dengan Salim dan Tia. Nah, tinggalkan dulu. Nila ingin dekat dengan Tia. Nila ingin dekat dengan Tia. Ya, dekat dengan Tia itu berarti urutan kelima, tidak mungkin urutan ketujuh. Ya, karena mereka hanya berenam. Jadi di sini Nila. Yang kelima ini adalah Nila. Nila ingin dekat dengan Tia. Oke, terus ya. Tini ingin dekat dengan Jukri. Nah, Tini ingin dekat dengan Jukri ya. Kita tinggalkan dulu, cari yang lain dulu, coba. Dan Jukri ingin berdekatan dengan Nila. Wah, ini Jukri ingin berdekatan dengan Nila. Nah, ini Nila sudah diposisikan tadi pada tempatnya. Jukri tidak mungkin di sini. Kalau dia di tempat itu ya berarti untuk dekat dengan Nila berarti si Jukrinya di sini. Jadi nomor 4. Oke. Balik ke sini lagi. Tini ingin dekat dengan Jukri. Berarti di sinilah Tini. Ya, udah mulai kelihatan ya. Salim tidak ingin didahului oleh Harto. Berarti Salim yang di sini, Harto yang ke sini. Dan Harto ingin bersebelahan dengan Tini. Jadi pas. Harto di sini. Salim tidak ingin dahului Harto. Berarti Harto yang pertama. Nanti Salim yang pertama, Hartonya yang kedua. Dan ini jelas ini Harto ingin bersebelahan dengan Tini. Jadi pas di sini. Ya. Jadi Salim di sini, Harto di nomor 2. Jadi siapa yang berdiri pada urutan pertama? Ya si Salim lah. Jadi jawabannya adalah A. Ya. Jadi kuncinya jika salah memposisikan, menganalisis wacana ini tadi, maka dipastikan nomor 6 sampai 10 ini sebanyak 5 nomor ini akan salah. Oke, kita lihat nomor selanjutnya, nomor 7. Siapakah yang berdiri pada urutan ketiga? Jangan hilang tadi analisis coret-coret analisis kita tadi. Biasa kan diberi kertas selembar pada saat ujian, jangan dihilangkan. Jangan asal coret, tapi coretannya itu memang dibuat ya serapi mungkin dan bisa diakses kemudian ya. Tia, Harto, Tini, Nila, Salim. Maka kita lihat kembali analisis kita tadi ini. Siapakah yang berdiri pada urutan ketiga? Si Tini. Nah, jadi jawabannya adalah Tini. Ya, nomor 8. Susunan yang terjadi dari urutan terakhir hingga urutan pertama adalah titik-titik. Jadi jika sudah benar tadi yang analisis kita tadi, jadi enak saja untuk menjawab soal-soal selanjutnya sebanyak dari nomor 6 sampai nomor 10 ini. Ya. Lumayan itu menghemat waktu ya. Hanya satu kali analisis itu 5 nomor. Nah, jadi urutannya tadi kan Salim, Harto, Tini, Jukri, Nila, Tia. Kalau kita mulai dari urutan terakhir hingga urutan pertama berarti Tia dulu. Tia, Nila, Nila ada ini. Tia, Nila hanya ini. Tia, Nila hanya A. Berarti kan jawabannya adalah A yang benar. Ya, nomor 9. Yang mengapit Nila adalah titik-titik. Yang mengapit Nila, Harto dan Jukri, Tini dan Salim, Jukri dan Tia. Kita lihat hasil analisis kita tadi. Ini yang mengapit Nila. Nila ini. Oh, Jukri dan Tia. Jukri dan Tia. Jelas, jadi jawabannya adalah C. Jukri dan Tia. Dan nomor terakhir dari wacana ini adalah siapakah yang berdiri pada urutan kedua dan kelima. Nah, karena sudah benar tadi analisis kita, maka kita langsung jawab ini. Yang berdiri pada urutan kedua dan kelima adalah Harto dan Nila. Harto dan Nila. Jadi jawabannya adalah B. Kira jelas ya? Cukup ya untuk 10 nomor pada pembahasan tes kemampuan penalaran ini. Di persiapan tes PPK ini ya semoga berhasil ya, bisa lulus tes PPK ini ya, karena itu bisa salah satu kepastian dari masa depan kita juga. Untuk itu ya persiapkan dengan matang. Oke, cukup dari saya. Jika ini dirasa bermanfaat silahkan di share, jangan lupa di subscribe ya. Belajar terus, tetap semangat ya. Saya Abdul Rafiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.